Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan membahas tentang hasil observasi kami di salah satu UMKM kuliner, yaitu warung makan Mas Hanif. Warung makan ini terletak di sekitaran Universitas Negeri Semarang dan menjadi salah satu pilihan tepat bagi para mahasiswa, bagi para warga, maupun orang-orang yang berlalu lalang untuk makan. Fokus dalam video ini adalah membahas tentang kondisi awal usaha, masalah operasional dan lingkungan yang dapat ditemukan di sekitar UMKM tersebut, dan solusi green operations yang dapat diterapkan. Warung makan Mas Hanif merupakan salah satu UMKM yang berlokasi di sekitar Universitas Negeri Semarang. Warung ini dikelola oleh Ibu Kris bersama dengan sang suami sejak tahun 2015. Awalnya usaha ini tidak berbentuk warung makan, namun berbentuk angkringan. Semenjak pandemi COVID-19 berubah menjadi warung makan yang menyediakan makanan dengan harga terjangkau bagi mahasiswa, warga sekitar, dan orang yang lewat. Menu utama yang dijual adalah nasi rames, kemudian ada nasi lengko, nasi uduk, dan aneka gorengan. Bahan baku seperti beras, ayam, sayur, dan bumbu-bumbu dibeli setiap hari melalui toko langganan, sedangkan bahan tambahan dibeli melalui toko yang berada di sekitar lokasi. Berdasarkan hasil observasi, warung makan Mas Hanif sudah memiliki beberapa praktik yang baik. Contohnya, masak makanan yang tidak habis terjual dapat diberikan kepada pembeli terakhir sebagai bonus. Selain itu, sisa makanan dan sisa bahan organik yang tidak terpakai dimanfaatkan sebagai pupuk tanaman. Sampah plastik juga dikumpulkan di tong sampah yang nantinya akan diangkut oleh petugas kebersihan. Namun, masalah utama yang ditemukan adalah pengelolaan minyak jelantah. Minyak bekas dari proses penggorengan masih dibuang ke saluran air. Jika dilakukan terus-menerus, kebiasaan ini dapat menyebabkan saluran air tersumbat dan pencemaran lingkungan yang menunjukkan bahwa pengelolaan limbah belum berjalan secara optimal. Untuk mengetahui penyebab utama dalam masalah tersebut, kami menggunakan metode 5 Whys analysis, yang dimana dari metode analisis ini menunjukkan bahwa minyak jelantah yang sudah tidak digunakan langsung dibuang ke dalam saluran air. Ada beberapa alasan dari pemilik warung untuk mengambil keputusan atau tindakan ini. Yang pertama, karena pemilik warung belum memiliki wadah khusus untuk menyimpan minyak jelantah ini. Kemudian yang kedua, karena belum adanya prosedur tetap ataupun prosedur pasti mengenai pengelolaan limbah. Dan yang ketiga, belum terjadinya kerjasama dengan pihak pengelola limbah ataupun pengepul minyak jelantah, yang dimana ini dapat memungkinkan pemilik warung untuk mendapatkan profit yang lebih dari hasil penjualan minyak jelantah tersebut. Solusi yang kami tawarkan adalah dengan green operation improvement yang berfokus pada minyak jelantah, yaitu dengan cara menyiapkan wadah seperti jerigen, botol bekas atau kontainer untuk memberikan wadah dari minyak jelantah yang sudah tidak terpakai. Lalu dengan membuat SOP dengan langkah-langkah minyak yang sudah dipakai didinginkan hingga suhu ruangan, lalu dimasukkan ke dalam wadah yang sudah disiapkan dan dihitung. Setelah dihitung, kita bisa menyalurkan minyak tersebut ke pengepul atau ke bank sampah. Dengan cara seperti ini, minyak yang sudah tidak terpakai dapat lebih berguna dan tidak mencemari lingkungan. Solusi ini membutuhkan biaya yang relatif kecil. Berdasarkan estimasi, warung ini hanya membutuhkan jerigen seharga 25.000 dan label atau SOP seharga Rp5.000. Selain murah, solusi ini memberikan manfaat bagi lingkungan karena mengurangi pembuangan limbah minyak bekas ke saluran air. Dari sisi ekonomi, jika minyak jelantah yang terkumpul sekitar 30 liter per bulan, jika dijual seharga Rp3.000 per liter, warung bisa mengurangi tambahan sekitar Rp90.000 per bulan. Walaupun jumlahnya tidak besar, tapi manfaat utamanya yaitu lingkungan menjadi lebih bersih dan operasional warung juga menjadi lebih ramah lingkungan. Dari hasil observasi ini dapat disimpulkan bahwa
perbaikan kecil dapat memberikan dampak besar bagi keberlanjutan UMKM. Melalui wadah khusus, SOP sederhana, pencatatan, dan kerjasama dengan pengepul, minyak jelantah dapat dikelola dengan lebih baik. Mari dukung UMKM yang lebih bersih, efisien, dan ramah lingkungan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.